hadiah Nobel bidang ekonomi tahun 2024, yaitu Acemoglu dan kawan-kawan, telah menyampaikan teori institusi dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sini kita akan membahas bagaimana teori institusi dari para peraih Nobel Ekonomi 2024 itu terhadap ekonomi Indonesia dan bagaimana proyeksi ke depannya. Teori institusi dan pertumbuhan ekonomi. Teori ini menekankan peran penting institusi, yaitu aturan, hukum, norma, dan sistem politik dalam mendorong atau menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Institusi yang inklusif, yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua anggota masyarakat, cenderung mendorong inovasi, investasi, dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Sebaliknya, institusi ekstraktif yang dirancang untuk menguntungkan kelompok elit tertentu cenderung menghambat pertumbuhan dan meningkatkan ketidaksetaraan. Implikasi bagi Indonesia. Penelitian para peraih Nobel Ekonomi 2024 memberikan beberapa implikasi penting bagi Indonesia. 1. Kualitas institusi. Indonesia perlu terus memperbaiki kualitas institusi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ini termasuk memperkuat penegakan hukum, mengurangi korupsi, meningkatkan transparansi, dan melindungi hak-hak properti. 2. Inklusif. Institusi harus dirancang untuk inklusif, memberikan akses yang sama bagi semua lapisan masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. 3. Stabilitas politik. Stabilitas politik yang kuat sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan jangka panjang. 4. Inovasi. Pemerintah perlu mendorong inovasi dan pengembangan teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi. Proyeksi pertumbuhan masa depan. Jika Indonesia mampu memperbaiki kualitas institusi dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan, maka prospek ekonomi masa depan sangat cerah. Beberapa faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia antara lain: 1. Bonus demografi. Indonesia memiliki populasi muda yang besar, yang dapat menjadi sumber tenaga kerja produktif dan mendorong pertumbuhan konsumtif. Puncaknya bonus demografi akan dialami Indonesia pada tahun 2030. 2. Potensi pasar domestik. Pasar domestik Indonesia yang besar dan terus tumbuh dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang kuat. 3. Integrasi ekonomi regional. Indonesia dapat memanfaatkan peluang terbuka dari integrasi ekonomi regional seperti ASEAN. 4. Transisi energi. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan yang dapat menarik investasi asing dan menciptakan lapangan kerja baru. Tantangan yang dihadapi. Namun, Indonesia juga menghadapi sejumlah tantangan, antara lain: 1. Ketimpangan. Ketimpangan pendapatan dan kekayaan menjadi masalah serius di Indonesia. 2. Infrastruktur. Kualitas infrastruktur yang belum merata masih menjadi kendala
bagi pertumbuhan ekonomi, terutama ini untuk daerah-daerah di luar Jawa dan Sumatera. 3. Pendidikan. Kualitas pendidikan perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil. Indonesia, sebagai negara dengan potensi ekonomi yang besar, terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Salah satu faktor kunci yang sering diabaikan adalah kualitas institusi. Institusi yang kuat dan efektif dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, menarik investasi, dan mendorong inovasi. Dalam konteks ini, penegakan hukum yang tegas, rendahnya tingkat korupsi, transparansi yang tinggi, dan perlindungan hak-hak properti menjadi pilar penting dalam membangun institusi yang berkualitas. Kualitas institusi dan pertumbuhan ekonomi. Kualitas institusi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui beberapa mekanisme. 1. Meningkatkan kepercayaan investor. Penegakan hukum yang tegas. Investor akan lebih yakin untuk menanamkan modalnya jika mereka merasa hukum berlaku untuk semua pihak tanpa pandang bulu. 2. Rendahnya tingkat korupsi. Korupsi dapat menghambat investasi karena ketidakpastian hukum dan biaya transaksi yang tinggi. Transparansi. Informasi yang transparan mengenai peraturan kebijakan pemerintah akan memberikan kepastian hukum bagi investor. Perlindungan hak-hak properti. Hak atas properti yang jelas dan terlindungi akan meningkatkan aset dan mendorong investasi. 3. Mendorong inovasi. Penegakan hukum yang kuat, hukum yang melindungi hak kekayaan intelektual akan mendorong inovasi karena penemu atau pencipta akan merasa terlindungi. Transparansi. Akses yang mudah terhadap informasi akan mempercepat proses inovasi. 4. Meningkatkan efisiensi ekonomi. Penegakan kontrak. Penegakan kontrak yang efektif akan mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan efisiensi dalam melakukan transaksi. Biaya transaksi yang rendah. Korupsi dan ketidakpastian hukum dapat meningkatkan biaya transaksi sehingga mengurangi efisiensi ekonomi. 5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif. Stabilitas politik dan ekonomi. Institusi yang kuat dapat menjaga stabilitas politik dan ekonomi sehingga menarik investor jangka panjang. Akses terhadap pasar. Institusi yang efisien akan mempermudah akses pelaku usaha ke pasar domestik maupun internasional. Penegakan hukum. Penegakan hukum yang efektif adalah kunci untuk menciptakan investasi yang kondusif. Beberapa aspek penting dalam penegakan hukum perlu diperkuat, antara lain: 1. Independensi peradilan. Hakim harus bebas dari pengaruh politik atau kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan. 2. Kepastian hukum. Peraturan perundang-undangan harus jelas, tidak ambigu, dan mudah dipahami. 3. Peradilan yang cepat dan efisien. Proses peradilan yang berbelit-belit dan memakan waktu lama akan menghambat investasi. 4. Penegakan hukum terhadap semua pihak. Hukum harus berlaku untuk semua orang, tanpa kecuali, termasuk pejabat publik. Dan yang paling penting adalah masalah korupsi. Korupsi merupakan salah satu masalah utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang komprehensif, antara lain
pencegahan melalui pendidikan anti korupsi, transparansi dalam pengelolaan anggaran, dan penguatan pengawasan. Penindakan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi. Pemulihan aset, mengembalikan aset negara yang hilang akibat korupsi. Transparansi merupakan kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan transparansi antara lain publikasi anggaran. Anggaran pemerintah harus dipublikasikan secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengawasi penggunaannya. Wajibkan laporan harta kekayaan. Pejabat negara wajib melaporkan harta kekayaan secara berkala. Gunakan teknologi informasi. Teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Perlindungan hak properti. Perlindungan hak properti sangat penting untuk mendorong investasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, kepastian hukum atas tanah harus jelas dan terdaftar. Pendaftaran tanah yang mudah dan cepat. Proses pendaftaran tanah harus sederhana dan tidak memakan waktu lama. Perlindungan terhadap penggusuran. Penggusuran harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar dan memberikan kompensasi yang layak. Kesimpulan, peningkatan kualitas institusi merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat yang besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan memperkuat penegakan hukum, mengurangi korupsi, dan meningkatkan transparansi, melindungi hak-hak properti, Indonesia dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, menarik investasi, dan mendorong inovasi. Teori institusi dan pertumbuhan ekonomi memberikan kerangka analisis yang berguna untuk memahami dinamika pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan fokus pada perbaikan kualitas institusi, peningkatan inklusivitas, dan stabilitas politik, Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Penting untuk dicatat bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi adalah hal yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, prediksi yang akurat sangat sulit dilakukan. Namun, dengan kebijakan yang tepat dan konsisten, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai tujuan pembangunannya. Terima kasih.